sekarang dirubah oleh terbuat dua KPU. Pendidikannya menjadi S1. Nah itu ya. Perubahannya sejak kapan Pak? Bapak menurutnya itu? Sayangnya itu hari Jumat. Nah nanti teman-teman coba dilihat apakah berubah lagi atau tetap S1. Jumat ini, Jumat kemarin. Jumat kemarin. Beberapa hari lalu ya. Iya. Ini kan awalnya ini aku rapati gagas ini, gak begitu memperhatikan itu loh. Kalau di medsos itu banyak yang screenshot itu, capture itu loh. Data pendidikan Wapres kita. Nah di tangkapan layar yang nyebar kemana-mana itu tertulis pendidikan terakhir Gibran itu ditulis pendidikan terakhir. Lah piye ya ngomong ini? Soalnya ya memang ngono kuwi, entah itu bagian dari gawe-gawean atau itu betulan. Nah, dibandingkan data kandidat yang lain loh, emang ditulis aneh. Ya kok punya Wapres kita itu cuma ditulis pendidikan terakhir itu. Jadi di link resmi atau websitenya KPU itu semula awalnya itu tertulis data. Kalau pendidikan terakhir Wapres diisi pendidikan terakhir. Jadi pendidikan terakhir. Dudu jenjang sekolah yang ditulis itu. Lah kesannya kok jelimet itu loh. Nanti kan ditampil ke sama editor saya. Ya, jadi supaya saya dianggap tidak hoax gitu, tidak menyebarkan kabar bohong. Saya tak karepke ini piye itu malah omonganku nambah bingung. Tapi kalau ada bukti nanti bisa tertangkap oleh para pembaca. Sehingga bingung dan tambah ruwet kuwi. Yo KPU kuwi kok semua kandidat kan pasti nyerahin riwayat pendidikan sama bukti pendukung. Ijazah misalnya. Entah itu ijazah SMP, SMA, atau sarjana, itu kan harusnya ada dan diverifikasi harusnya sama KPU. Loh kenapa sejak awal? Sampai minggu terakhir kemarin, situs KPU tidak menulis apa adanya. Ini ada apa ini KPU ini? Apakah ini memperlihatkan KPU sebenarnya ya ragu-ragu atau turut mempertanyakan pendidikan formal Wapres itu sebenarnya opo toh? Ya bisa. Sehingga ditulislah pendidikan terakhir gitu aja. Lalu setelah diganti, yo gawe horeg meneh. Lah kok diubah sekarang? Dulu pada nggak mau mencantumkan. Loh emang siapa yang nyuruh? Kenapa baru diubah sekarang? Itu diubah sama KPU atau ada hacker yang bisa ubah data. Ini perlu diselidiki. Sebagai penyelenggara pemilu dan pilpres. Kan harusnya KPU menampilkan jati diri calon pemimpin secara detail jelas. Itu sesuai informasi yang diserahkan pada mereka. Ditambah, saya kan lagi rame tuh perkara ijazah bapak sama anak yang digugat keasliannya. Jokowi sama Gibran. Loh, KPU nulisnya kok kaya ngono loh, nambah-nambahi masalah toh. Kolom pendidikan terakhir kok diisi dengan tulisan pendidikan terakhir kak ya lucu gitu. Ini KPU kudu dibubarke. Ganti yang baru-baru aja yang pikirannya nalar gitu. Nah, ini gak bisa dibiarkan kayak gini. Harus ada yang melaporkan ke DKPP, diusut tuntas. Sebenarnya apa sih yang terjadi? KPU mau main apa ini? Nah, tapi sebelum tak lanjut, tak bedah lebih lanjut, Om Begawan pengen mengucapkan selamat duluan. Ini kepada Pak Prabowo dalam sidang PBB. Bukan Partai Bulan Bintang loh. Perserikatan Bangsa-Bangsa ini. Soalnya selama Pak Jokowi jadi presiden, itu abstain terus, nggak pernah datang. Nggak mungkin mergo bahasa Inggris yang detok gitu. Lalu di berbagai ajang internasional, Pak Jokowi ya pidato juga. Ya nggak masalah sebenarnya. Nah, lah, pokoknya selamat. Dan yang marai tambah respect, Presiden menyuarakan pengakuan atas kemerdekaan Palestina. Nah, ini bagian dari respect bangsa Indonesia ini.
Loh, sekarang kita teruskan lagi masalah yang tadi, perkara ribut-ribut berubahnya data di situs KPU. Loh, jika selama ini riwayat pendidikan itu tidak ditampilkan, ini khusus punya Gibran, kok pada diem? Utamanya ya yang bersangkutan. Bukankah itu tidak diperlakukan sama oleh penyelenggara pemilu? Semula awalnya Om Begawan ngiro, apa dari pendaftaran Pilpres, dokumen riwayat pendidikan itu urung dilungke. Burung dilungke tahu nggak? Bahasa Jawa itu. Bahasa Indonesia belum diserahkan gitu loh. Loh, mungkin ya enggak mungkin. Kok mungkin ya enggak mungkin? Tentunya tidak. Kan ada verifikasi kelengkapan persyaratan sampai 16 item. Bila ada yang tidak dilengkapi akan dioyak-oyak sama KPU. Nah terus apa ijazah Gibran itu sempat hilang atau ketelisut di KPU sehingga lupa ditulis. Nah waktu tak telusur itu yang bersangkutan wis menyertakan ijazah penyetaraan loh, baik dari Dikdasmen maupun dari Dikti. Itu Dirjen versi Kemendiknas saat Pilpres 2024. Kemarin apa ada ngirim kopian, terus bisa buat benahi data. Nah itu malah bingung. Ya ampun ini. Jadi satu dengan yang lain orang gato ini. Nek saiki kan wis beda. Kementerian Dikdasmen sendiri mendikti Ristek yo sendiri, jadi dipisah. Loh, pertanyaannya adalah seperti yang tak kutip dari Pak Suban Pala yang menggugat masalah ijazahnya si Gibran ini. Mengapa baru Jumat kemarin data itu diubah? Lagi-lagi tak baleni. Semula Om Begawan ya orangnya ora paham. Bila tangkapan layar profil Wapres itu diambil dari mana? Loh ya jebule itu dari web resmi KPU. Artinya resmi, ora hoax gitu loh. Lantas tak cek lagi ke sana, tak kunjungi buat memastikan apakah keterangan Pak Suban itu benar adanya. Lo jebul ya bener, orang ngapusi. Seorang rakyat biasa nek gugat wakil presiden meskipun itu yang digugat perorangan, pasti dia nggak mau main-main. Nah terus setelah diubah, apakah perkara ijazah Gibran rampung? Jadi percaya atau kemudian hiruk pikuknya mandek? Ya enggak toh. Sebelum tak lanjut, demi mencerdaskan semua masyarakat, semua ngompoles atau yang melihat, membaca, menonton channel Ngompol ini, tak persilahkan ngecek websitenya KPU dulu. Ben ora ragu-ragu. Pada ngerti nggak cara nyari website KPU serta profil para capres-cawapres? Masih ada kok, belum dihapus. Jika bingung nyarinya ya bisa googling atau nanya ke AI. Itu bisa ketik website KPU di lingkaran biru kanan kan agak bawah itu kan di aplikasi WA, atau bisa juga nanya ke ChatGPT, nanti akan diarahkan atau dikasih linknya. Gampang. Nah, ngonten gue seperti Om Begawan ini. Ngene iki lho. Biar makin cetha welo-welo masyarakat jadi paham. Dicerdaskan. Bisa dicek ada buktinya enggak. Bagi yang sudah buka profil 3 pasang capres-cawapres, silahkan klik profil pada deretan bawah di Pak Gibran itu. Scroll ke bawah, baca pelan-pelan itu. Rasa kesusu. Wong Dora nyusoni. Lo perhatikan. Dalam keterangan riwayat pendidikan, terutama yang SMA atau sekolah menengah atas, nek durung nemu nanti biar editor menampilkan, biar dia ada contohnya itu. Yo agak sakpetoro, ning sing tak maksud ben makin jelas, ben do paham. Jadi Om Begawan ngomong ora calcul. Om Begawan ini konten dudu sekedar membagi pengetahuan loh, tapi juga berbagi bagaimana memanfaatkan isi kepala dengan baik. Ini berusaha tak rawat loh. Biar orang tidak nuduh Ngompol mau isinya ngelek-elek, menjatuhkan saja. Jarene Om Begawan sakit hati, iri dan sebagainya, benci. Enggak ada pemikiran ke situ. Kami tidak sekedar beropini, bos, menyampaikan pendapat, tetapi disertai landasan menggunakan otak dengan baik dan benar. Juga dilengkapi dengan data. Nek dilengkapi dengan data, itu berarti kami tidak memfitnah atau berita hoax. Dan Om Begawan mengucapkan terima kasih.
pada ngompol setia, kayak akun Sultana yang lama nggak ngasih komentar ini. Terus ada akun Pak Abdul Jamil Tegal itu loh. Nah, terima dukungannya. Nah, sebarkan, share terus ngompol ini supaya banyak orang paham. Tolong perhatikan ini. Aku kan tutup kelompok YouTuber Nusantara. Nah, sing beras-beras toh. Lebih dominan bicara asumsi daripada argumentasi. Boleh sih konten itu dasarnya asumsi, tapi nek ketinggian kontennya jadi halusinasi. Mau bayangan-bayangan tok itu. Nah, wis balik nih ke persoalan semua ini tentang pengubahan data Wapres di website-nya KPU. Nah, gimana nih? Sudah nemu ya yang tak maksud tadi? Gimana tuh? Kan justru dengan ditampilkan riwayat pendidikan sekarang, bikin orang jadi bertakon-takon toh. Bertanya-tanya toh, kenapa SMA-nya Wapres sampai 2 kali? SMA pertama di 2002 sampai 2004 itu di Orchid Park Skander School di Singapura. Wow, luar negeri loh. Masih dilanjutkan dengan 2004 sampai 2007 di UTS Inset Sydney, Australia. Dan itu jenjangnya setara SMA loh. Bagi wong awam, yang ini genah dadi aneh, bingungi orang nalar. Loh, apa disebabkan sebagai pengusaha, duit Jokowi banyak, maka sekolahnya menengah SMA. Di SMA sampai 2 kali dan di luar negeri, apa gitu. Sudah gitu sama-sama 3 tahun loh. Nek beneran ya baru Jokowi yang nyekolahkan anak di jenjang menengah bisa selama itu. Lah apa karena nunggak? Ya, ini nggak tahu juga, saya kan cuma nanya. Ya tak kira ora lah. Mosok anak presiden prayo dikursus ke. Kemungkinan kecil kalau nunggak. Ini perkiraan begawan, nek nunggak tenan yo mbuh itu. Andai kata manut pada umumnya yang terjadi di masyarakat kita. Orang akan menyimpulkan, kenapa harus mengulang SMA? Bukankah nek nunggak itu ya paling setahun atau 2 tahun. Terus bila nunggak kan durasi di salah satu sekolah tok toh. Yang durasi pendidikan jadi tambah panjang. Nah, mungkin ini cuma perkiraan begawan. 3 tahun di SMA di Singapura itu buat kelas 1 sampai kelas 2. Lalu pindah ke Australia terus kan kelas 2, 3. Apa begitu? Ya mungkin. Nah ini monggo nanti ya kejujuran aja yang bisa menjawab. Faktanya, ini faktanya. Baik di Orchid Park Skander School Singapura itu ada ijazahnya. Di UTS Inset Sydney Australia ya ada ijazahnya. Alias semua tuntas. Nek ra genep rampung kan nggak mungkin dapat sertifikat atau ijazah. Aduh, itu tidak jelas. Tapi ya saya mumet kan. Gimana memahaminya? Nek Begawan hanya melihat data saja yang tercantum di situs KPU. Yang mengalami hal yang sama bundet ruwetnya. Ya cuman sebagai konten kreator Begawan ini, aku yang ngecek berbagai tulisan di medsos, tak padak-padak gitu. Yang tak percaya yang kredibel, buang konten kreator yang ngawut-awut, asal ngomong itu suara tak gagal. Buat memahami situasi yang kayak begini. Dulu memang Begawan gak dong, gak ngeh. Dulu banget sebelum perkara gugatan ijazahnya Gibran rame, kebenaran Begawan itu ngikut postingannya medsos. Seorang dosen Australia. Itu asli Indonesia tapi. Dia ini banyak nulis tentang isu-isu sosial termasuk perkara pendidikannya Gibran itu sendiri. Dilalah. SMA kedua kali Wapres kita, ya di Australia itu, di negara di mana dia ngajar. Sebagai dosen di luar negeri, tentu mudah memahami. Kalau sistem pendidikan sebuah negara itu beda-beda. Beda loh. Pendidikan sistem di Australia, Singapura, sama Indonesia. Nah ini ngompolers yang pengen ngebaca, pengen ngerteni sendiri, silahkan cek di akun Facebook Mbak Melani Boito Sorgi dari akun dosen senior nan cantik jelita itu. Suaminya juga dosen itu. Kita jadi mudah memahami apa yang dia sampaikan, apa yang terjadi atau yang ditempuh sama Gibran. Dari tulisan beliau sebelum website KPU diubah,
kan ngompol wis jedul duluan tuh, tepatnya 18 September. Kamis wingi tuh, dengan menyebut Wapres kita itu SMA-nya sampai 2 kali. Dari apa yang disampaikan Bu Melani, baik SMA di Singapura maupun yang di Australia, itu gak sama persis. Menurut pendapatnya dia loh, dengan model SMA di Indonesia. Lah tiap negara kan punya rumusan pendidikan sendiri-sendiri, kurikulumnya sendiri, jenjangnya sendiri, baik di prasekolah, sekolah dasar, menengah pertama sama menengah atas, beda-beda. Jenjangnya boleh jadi sama, namun bila dikomparasikan pendidikan di negara kita, rupanya ya beda. Di Singapura, jebulnya itu SMA-nya Pak Gibran ya fokus pada seni dan kepemimpinan. Mungkin istilahnya itu penjurusan gitu. Nek di Indonesia namanya SMK, Sekolah Menengah Kejuruan atau Sekolah Vokasi. Nah, seperti SMK Pedalangan, ada itu. SMK Piro itu, SMK di Solo itu ada SMK 8 atau apa itu. Terus di Ragunan ada SMK yang khusus buat atlet. Yo banyak. Ya SMK jurusan teknik, tata buka, administrasi, kesehatan, dan lainnya. Sekolah Menengah Kejuruan. Jadi begitu nempuh SMA di Orchid Park, sebenarnya setara sama SMP dan kelas 1 SMA kita. Gak full sampai kelas 3. Itu rumusan bu dosen loh. Saya mau niroke, dikira nanti guruin. Saya cuma menyampaikan apa yang disampaikan bu dosen itu. Dan Ubagangan percaya beliau, kalau aku duduk praktisi pendidikan, jadi ngomong nirok gitu. Yang harus percaya orang yang tahu dan paham ya dosen ini. Kenapa tak sebut begini? Karena sertifikasinya itu levelnya O-N, sertifikat level O-N, diakui sebagai high school equivalent, dasar buat meneruskan sekolahan. Nah, perhatikan ya. Perhatikan, buat meneruskan sekolah di jenjang setara. Bukan masuk kuliah dulu, belum. Kalau buat masuk kampus, sertifikatnya di Orchid Park itu gak memenuhi syarat untuk melanjutkan kuliah. Makanya kemudian Wapres kita itu melanjutkan tidak ke universitas, masih ke SMA lagi neng di Australia. Nek bisa buat masuk kuliah, dia tentu langsung kuliah. Nah sekarang tak uraikan genti ini. Yang di UTS, Insert, Sydney, kuwi kepiye? Beda paham ini. Statusnya ya hanya sekolah persiapan buat masuk ke UTS atau University of Technology Sydney. Berarti saat masuk di UTS, Insert, Sydney, Australia, itu buat teruskan di kampus itu. Dan statusnya di sana itu bukan sekolah formal loh. Kayak kursusan gitu nah, di negara kita itu. Levelnya model lembaga bimbingan belajar. Siswa yang pengen teruskan ke Universitas of Technology Sydney. Ya mungkin ono primagama apa-apa itu ya mungkin sekelas itulah. Yang juga bisa kita pertanyakan, begitu lulus kok balik ke Singapura lagi? Melanjutkan ke MDIS. Apa karena nilainya nggak tekan, nggak nyampe? Kalau bahasanya jeblok, tidak memenuhi syarat buat diterima di UTS. Loh saat mendaftar di KPU, Gibran kan gak hanya menyertakan satu ijazah SMA. Entah yang di Singapura atau di Australia. Tapi dua-duanya loh diserahkan. Sebab bila disetarakan di negara kita, hitungannya separuh gak lengkap sebagai SMA nih. Jadi hanya kelas 1, kelas 2. Pertanyaannya adalah, kok KPU menuliskan secara lengkap SMA 2 kali? Nah, sementara berdasarkan penuturan Bu Melani ini, 2 SMA itu kualifikasinya separuh-separuh SMA. Artinya apa? 2 kali SMA-nya Wapres itu nek disetarakan SMA di Indonesia kan gak setara. Urung lengkap gitu. Kalau SMA di Indonesia itu kan kelas 1 sampai kelas 3. Itu belum sampai lulus kelas 3. Nah, bisa tak simpulkan baik yang di Singapura maupun di Australia itu sama-sama gak genep, gak lengkap buat disetarakan sama jenjang pendidikan SMA di Indonesia atau SMK dan setaranya.
Di Singapura maupun di Australia, berdasarkan pendapat Mbak dosen Melani itu, sertifikat Gibran itu dari dua sekolahan tadi sama-sama nggak bisa disetarakan atau disejajarkan sama sertifikat high school alias SMA. Bosone SMA itu high school. Nah, kenapa? Di Indonesia kok bisa disetarakan SMA oleh Kemendikbud saat itu? Ini pertanyaan loh. Kita tahu kan siapa menterinya pada tahun 2020? Waktu dia mau nyalon sebagai wali kota Solo. Oh, Pak Begawan dulu ya orang ngerti itu. Ngertinya dukung tok. Kita yang ngerti kok. KPU meloloskan dia dinilai punya ijazah SMA. Lah nek arep diverifikasi ning Australia karo ning Singapura lah. Kedewe-dewe di KPU Solo itu. Sehingga resmi jadi cawapres juga. Memang siapa sih presidennya di Indonesia waktu Gibran mencalonkan sebagai cawapres? Di tahun itu sekaligus pas Pilpres 2024. Siapa yang pada melantik Menteri Pendidikan dan para komisioner KPU? Yang beginian ini membuat latar belakang petinggi negara kita jadi dipertanyakan. Loh, bagi Begawan tidak pengen menilai orang itu dari ijazahnya, enggak. Penting dia mampu, kapabel, bisa bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Ijazah itu bisa nomor sekian kalau menilai orang loh. Contoh Bu Susi, itu gak pernah tak lihat ijazahnya, namun hasil kerjanya Yahud. Lah kenapa Gibran sing tak sorot kok ijazahe? Padha mudeng kabeh to. Piye kinerjane? Nek apik but kawene aku ora ameh ribut perkara ijazah wapres, ngabisin waktu. Tetapi ijazah tetap sebagai syarat utama untuk mendaftarkan sebagai calon. Baik calon kepala daerah, tingkat bupati wali kota, gubernur maupun presiden. Ini masalahnya. Lah nek masalahmu ya Bu. Oke, salam Begawan, salam Ngempol, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.